Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Masuk pada bab konsep makroekonomi Islam. Bagian pertama. Dipahami bahwa Islam memiliki hasanah fikih muamalah yang sangat kaya dan luas. Di antara hasanah tersebut adalah prinsip syirkah al-inan, al-mudarobah, bayas salam, al istisna, al murabbahah, ijarah, hawalah, arahan, al-wakalah, al-qard, dan al-ajar wal umulah. Adapun hasanah fikih muamalah selain bersumber pada Quran dan hadis, juga bersumber pada kitab atau karya-karya para ulama. Misalnya Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Al-Hawarizmi, Ibnu Khaldun, Ibnu Haytham, Ibnu Hazm, Al-Farabi, Jabir Ibnu Hayyam, Ibnu Sina, Ibnu Hajar, Ar-Raji, lain-lain. Bahkan beberapa ekonomi barat terinspirasi karya ekonomi muslim. Di antaranya teori Pareto optimum diambil dari kitab Nahjul Balaghah Imam Ali. Abu Yusuf tahun 798 dalam kitabnya Al-Haraj yang menulis tentang tanggung jawab ekonomi pemerintah pada pemenuhan kebutuhan rakyat. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation banyak terinspirasi oleh buku Al-Amwalnya Abu Ubaid serta teori Lever Curve yang diciptakan oleh Lever, penasihat ekonom Presiden Ronald Reagan. Teori ini diciptakan pada saat krisis melanda Amerika, diakhiri masa jabatan Reagan yang pertama, dan teori ini cukup ampuh menanggulangi krisis tersebut. Lever berterus terang bahwa teorinya terinspirasi oleh buku Ibnu Khaldun. Dalam buku Wealth of Nation-nya Adam Smith yang terdiri dalam 5 jilid, di jilid kelima bab pertama Adam Smith membandingkan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang berbeda, bangsa dengan ekonomi terbelakang dan bangsa dengan ekonomi maju. Contoh masyarakat terbelakang adalah masyarakat Indian di Amerika, sedangkan contoh masyarakat ekonomi maju adalah bangsa Arab dan Tartar. Adam Smith menjelaskan bangsa Arab yang dimaksud adalah bangsa yang dipimpin oleh Muhammad and his immediate successor, atau lebih tepatnya Rasulullah SAW dan penerusnya Khulafaur Rasyidin. Tepatnya tahun 774 Masehi, Raja Offa yang berkuasa di Inggris ketika itu mencetak koin emas yang merupakan direct copy dari dinar Islam. Berikut tulisan Arabnya. Bahkan tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan juga 2 buah salib kecil karena Raja Offa beragama Nasrani. Kebijakan fiskal di zaman Rasulullah contohnya kharaj, sejenis pajak tanah, zakat, khums, pajak 1/5 bagian, jizyah, jenis pajak atas badan orang non-muslim, kafaroh, denda, urs, pajak, ghanimah, rampasan perang, amwal fadha, muslim yang meninggal tanpa ahli waris, dan nawaib, pajak bagi kaum muslim yang kaya untuk keperluan negara dalam kondisi darurat. Kebijakan fiskal di zaman Rasulullah dipahami sebagai pengelolaan keuangan dalam konteks ekonomi yang di mana sumber penerimaan negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan sumber, yaitu sumber dari kaum muslimin, kaum non-muslim, dan masyarakat umum. Dari kaum muslim, zakat, usur, zakat fitrah, wakaf, amwal fadha, nawaib, sodakoh, dan khums. Kalau dari kaum non-muslim, seperti jizyah, kharaj, dan usur. Serta dari masyarakat umum berupa ghanimah fa'i, uang tebusan, pinjaman dari kaum muslim, dan hadiah dari pemimpin lain. Penerimaan zakat dan khums dihitung secara proporsional secara ekonomi. Hal ini menciptakan built-in stability. Sistem zakat perniagaan dihitung dari usaha tax on cost rent
sehingga tidak mempengaruhi harga dan jumlah penawaran. Ini berbeda dengan pajak pertambahan nilai atau PPN kita saat ini yang dihitung atas harga barang, sehingga barang bertambah mahal, sehingga dampaknya jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit. Sedangkan zakat ternak, Islam menerapkan sistem yang progresif untuk memberi insentif peningkatan produksi. Makanya ternak yang dimiliki makin kecil zakatnya yang harus dibayar. Ini mendorong skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya. Kebijakan fiskal di zaman Rasulullah di sisi pengeluaran terdiri dari pengeluaran untuk dakwah, pendidikan dan budaya, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Adapun peranan institusi keuangan publik, yaitu Baitul Mal, ini untuk menampung sumber penerimaan negara dan mendistribusikannya ke berbagai sektor. Pengelolaan keuangan negara langsung di bawah pengawasan Rasulullah dengan sekretaris khusus, serta sebagian besar disalurkan untuk kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem distribusi ini sangat fleksibel dan tidak birokratis. Kebijakan moneter zaman Rasulullah, kebijakan dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga. Perekonomian Jazirah Arab sebagian besar adalah sektor perdagangan. Mitra dagang terbesar Persia dan Roma. Adapun persyaratan untuk melakukan transaksi adalah alat bayar yang dipercaya, yaitu dinar dan dirham, merupakan kedua koin yang memiliki berat yang tetap, kandungan emas dan perak yang tetap. Nilai 1 dinar sama dengan 10 dirham. Secara alamiah, transaksi yang beredar di daerah Mesir atau Syam menggunakan dinar sebagai alat tukar, sementara di Kekaisaran Persia menggunakan dirham. Ekspansi yang dilakukan Islam ke Kekaisaran Persia dan Roma menyebabkan perputaran uang semakin meningkat. Selama pemerintahan Nabi, uang tidak dipenuhi dari keuangan negara semata, melainkan dari hasil perdagangan dengan luar negeri. Kebijakan moneter zaman Rasulullah juga ini bisa kita lihat tidak adanya pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor. Barang diimpor dalam jumlah cukup untuk permintaan internal. Pada sisi lain, nilai emas dan perak pada kepingan dirham maupun dirham sama dengan nilai nominal uangnya. Selain dirham dan dinar, alat pembayaran digunakan pada awal periode Islam, khususnya pada para pedagang besar dan berreputas tinggi adalah surat wesel dagang dan surat hutang. Meningkatnya perdagangan antara Yaman dan Syam menciptakan kemungkinan untuk menerbitkan dan menerima alat pembayaran lainnya seperti wesel tagih dan surat hutang di antara pedagang. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab diterbitkan surat pembayaran yang disebut dengan syok, yang ini dikenal dengan sebutan cek, yang penggunaannya dapat diterima masyarakat. Antisipasi kebijakan moneter zaman Rasulullah mempercepat peredaran uang. Dengan sistem ini, pemerintah yang legal dan perangkat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan etika dagang dan penggunaan uang. Maka hal-hal yang dilarang adalah larangan terhadap kans atau penimbunan uang untuk spekulasi yang cenderung mencegah dinar dan dirham keluar dari perputaran. Larangan praktek bunga mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal. Sedangkan percepatan peredaran uang, Rasulullah mendorong masyarakat untuk mengadakan kontrak kerjasama dan mendesak untuk memberikan pinjaman tanpa bunga sehingga lebih memperkuat peredaran. Di sisi lain, kebijakan fiskal terhadap nilai uang dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum muslimin dalam melakukan aktivitas produktif dan ketenagakerjaan. Rasulullah juga mendesak golongan Ansor dan Muhajirin untuk melakukan perjanjian mudharabah bagi hasil, muzaraah pembagian panen, musaqat satu pihak menyediakan kebun, satu pihak mengatur irigasi dan jasa tenaga kerja. Lalu memobilisasi dan utilitas tabungan. Pihak pemilik dana dan entrepreneur bekerja sama dengan exchange agreement share yang menghasilkan nilai tambah karena kegiatan ekonomi saat itu adalah jasa agrikultural, dagang, kerajinan. Bentuk hukum yang sesuai dengan kegiatan itu mudharabah, muzaraah, musaqat, dan musyarakah. Tabungan yang dimiliki oleh masyarakat dialokasikan untuk perdagangan dan kerajinan sehingga aset fisik
seperti tanah juga digunakan untuk agrikultural. Dengan bimbingan Rasulullah, kaum muhajirin dan ansor bekerja sama dengan share 50-50. Administrasi telah ditata dengan pencatatan double entry system. Penataan ini sejalan dengan semakin bertambahnya pemeluk Islam di wilayah yang lebih luas. Selain Baitul Mal Pusat, didirikan pula Baitul Mal Distrik, Provinsi, dan di zaman Umar bin Khattab, di sisi pengeluaran pembangunan infrastruktur ada perhatian besar. Memerintahkan Gubernur Amr bin As untuk membelanjakan APBN, melakukan penggalian kanal dari Fustat Kairo ke Suez, juga membangun 2 kota bisnis, Kufa dan Basro. Sebagai catatan, APBN jarang sekali mengalami defisit karena pengeluaran hanya dilakukan apabila ada pemasukan, sistem cash based in. Di zaman Umar diterbitkan juga pembayaran cek yang penggunaannya dapat diterima oleh masyarakat, menginstruksikan untuk mengimpor sejumlah barang dagangan dari Mesir ke Madinah karena barang yang diimpor dalam jumlah yang besar sehingga distribusinya menjadi terhambat. Oleh karena itu, Umar menerbitkan cek atau syak kepada yang berhak menerima. Tugas Baitul Mal diatur dan diuraikan sebagai pihak yang mengatur dan mengurus permasalahan kebutuhan masyarakat, memperbarui kota tua dan membangun yang baru, mengumpulkan haraj dan mempersiapkan pertahanan. Adapun pembangunan sektor-sektor umum yang diorganisasi masing-masing distrik terencana dengan baik dengan biaya yang telah dialokasikan. Penetapan secara rinci tingkat ekonomi dalam masyarakat, lalu menjamin bagian masing-masing orang, menekankan kepada para gubernur untuk benar-benar mendistribusikan pendapatan kepada kelompok masyarakat sehingga tercapailah kesejahteraan dan keadilan. Adapun dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang dipakai. Pada masa Imam Ali, Islam mencetak uang sendiri. Namun demikian pada masa Imam Ali tidak terlalu lama, kurang lebih 4 tahun, sehingga uang yang dicetak belum beredar luas. Kesimpulannya, tidak ada satupun instrumen kebijakan moneter yang digunakan pada awal masa periode keislaman. Karena penggunaan uang sebagai alat tukar, tidak ada alasan untuk melakukan perubahan suplai uang melalui kebijakan diskresioner. Demikian pelajaran hari ini, kita akan bertemu di pembahasan makroekonomi Islam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.